Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan pelajaran fikih, yakni berkenaan dengan tata cara pelaksanaan sholat bagi orang yang terkena hukum darurat, yakni seperti misalnya sakit, orang yang dalam keadaan takut dalam berkendaraan maupun di saat terkena bencana. Dan kali ini kita akan masuk kepada tata cara orang yang sholat dalam keadaan sakit. Nah, gambar pertama ini yakni menyebutkan tata cara orang yang sholat saat dia sakit. Tetapi kita lihat dulu bagaimana tata caranya. Pertama adalah wudhunya. Wudhunya tetap memakai air kalau dia mampu. Misal dia nggak khawatir dengan terkena air. Ada orang yang ketika terkena air makin tambah parah sakitnya, maka boleh dia menggunakan debu yang ada di sekitar dia. Tapi yang penting debu itu adalah debu yang suci. Kemudian kalau dia mampu berwudu sendiri, yaitu berwudu dalam keadaan posisi dia duduk. Tetapi jika tidak mampu dia berwudu sendiri, boleh orang lain membantu untuk mewudukan dia. Nah, ini tata cara berwudunya ya. Nah, adapun tata cara sholatnya kita lihat. Salat bagi orang yang sakit. Nah, lihat gambar berikut bahwa yang pertama, posisi duduknya di bangku, itu kurang G ya, bangku. Nah, itu bisa kita lihat yang pertama ini dia duduk di atas bangku menghadap kiblat, jangan menghadap kemana-mana. Nah, apakah bacaannya dan yang lainnya itu sama? Tetap sama. Hanya saja yang dibatasi adalah gerakannya, karena dia tidak mampu untuk menggerakkan badannya, cukup lemah. Jadi hanya bacaannya saja dan mungkin gerakan tangannya ketika Allahu Akbar tetap dia angkat tangannya, kemudian bersedekap seperti ini menghadap kiblat. Nah, nanti ketika dia ruku akan dibungkukkan sedikit badannya, dan kemudian nanti sujudnya pun ketika dia mampu untuk meletakkan bagian wajah ini ke lantai lebih bagus. Tapi biasanya ketika kita sakit itu tidak mampu melakukan seperti itu. Kadang-kadang kita saat sakit kepala saja susah luar biasa untuk sujud, apalagi orang yang dalam keadaan sakit. Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang parah ya. Nah, bukan hanya karena sakit misalnya kena flu lalu sholatnya seperti itu, kan masih bisa aja. Nah, kemudian dia yang kedua ini adalah sujud, sholatnya berada di posisi duduk di atas sajadah. Nah, ini kalau dia bisa melakukan sujudnya sempurna itu lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga posisinya terlentang, dia menghadap ke atas, seperti ini. Nah, bacaannya tetap sama, niatnya sama, dan lain sebagainya juga hampir sama. Nah, yang terakhir ini adalah menghadap ke kiblat dia, seperti orang yang meninggal dunia. Nah, seperti itu. Nah, di antara 4 posisi ini itu sudah menggambarkan kesemuanya dari posisi orang yang sholat. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa kita meninggalkan sholat, karena ketika orang sakit pun wajib untuk melaksanakan sholat. Di antaranya kalau dia nggak mampu berdiri, duduk. Kalau dia nggak mampu duduk, ya berbaring. Kalau nggak mampu berbaring, ya posisi seperti apa yang dia mampu, lalu dengan isyarat. Kalau sudah isyarat nggak bisa, duduk nggak bisa, berbaring nggak bisa, maka yang terakhir dia disolatkan. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti ketika kita dalam keadaan sakit seperti ini untuk dikerjakan. Silahkan nanti dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.